Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sander. Kebiasaan jelek Livni adalah setiap kali gue keluar satu video, abis itu ada video baru lagi dalam waktu yang dekat, setelah itu menghilang. Setiap kali video kedua, inspirasi gue berhenti. Video hari ini video simple, gak bakal panjang, karena cuma bakal ngomongin satu produk doang ya. Produk bedak, oke. I realize gue jarang banget ngomongin soal bedak. Kenapa? Karena gue selalu bilang ke lu kalau gue punya standar yang sangatlah tinggi untuk produk complexion, especially foundation, mascara, ya itu dua produk yang standarnya sangatlah tinggi. Kalau gue suka, gue nggak main-main. But now that I think about it, ternyata gue punya standar yang sangat-sangatlah tinggi when it comes to bedak tabur. Selama gue menjadi beauty vlogger dalam 6 tahunan ini, bedak tabur yang selalu gue rekomendasikan ke lu pada itu selalu sama aja, oke? Gak lebih dari 3, never. Belum ada nih bedak tabur selain dari 3 yang selalu gue mention, yaitu Revlon, Wardah, dan juga Something. Lebih tepatnya di video ini gue pengen ngomongin soal bedaknya Something yang terbaru ya, karena ini sebenarnya bukan bedak baru sih, bedak upgrade dengan nama dan packaging yang baru aja, yaitu Something Human Under Control HD Blur Loose Powder. Ini bedak dari semenjak dia keluar, which tahun 2021 akhir ya. Tidak pernah meninggalkan meja gua. Udah habis hampir kayak 8 kotak ya. Semua kotak yang mereka kasih ke gua itu udah gua pakai. Basically no. With that said udah 10. This how much I love this bedak ya. Mari kita ngomongin soal si bedak taburnya Something ini dan alasannya kenapa dia menjadi bedak tabur terbaik, oke? Dan I don't say that lightly. It is the best loose powder for now. Kalau misalnya pengen ngalahin, silahkan datang ke sini. Tapi untuk sekarang, dia. So, bedak tabur ini dari Something yang namanya Human Under Control HD Blur Loose Powder. Basically an upgrade. Jadi upgrade dari bedak mereka yang kemarin namanya Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Upgrade di packaging dimana sekarang udah ada tempat bedaknya. Oke, tempat bedaknya. Dalam isinya tetap sama, ada 13 gram dan harganya 114.000. 115.000 lah kita bisa bilang untuk isi 13 gram. Oke, shade-nya ada berapa? Ada 8. I love it about that. Pertama gue pikir oh ya mereka cuma ganti packaging aja karena emang packaging yang kemarin agak-agak sedikit menyusahkan. Personally for me nggak terlalu masalah, tapi seperti yang lo bisa lihat sekarang jauh lebih rapi. Trying to find a reason kenapa mereka nama ini menjadi Human Under Control, karena nama Under Control itu sebenarnya udah bagus. But I'm guessing alasannya adalah biar gampang dicari aja sama orang-orang. Mungkin orang-orang nggak terlalu tahu banyak soal bedak ini ya, dan maybe they don't. I don't know why, karena Under Control yang kemarin itu udah bagus banget. Udah gue kasih tau berkali-kali, ini bagus selalu gue pakai. Gampang dicari gitu. Orang tahu kalau misalnya gue pakai cushion human, mending gue pakai bedaknya aja biar cocok. And it's true, even yang copy paste lah. Kalau misalnya pakai copy paste, cushion copy paste, pakai bedak ini cocok. Tapi kenapa dia bagus dan kenapa gue selalu suka adalah karena dia selalu cocok di semua produk complexion. Tidak ada yang pernah gagal saat gue pakai dia. I don't know apakah dari maklon-maklon yang tersedia di Indonesia bedak tabur itu adalah produk yang paling gampang dibuat. But truthfully, honestly, kebanyakan brand itu, at least brand lokal yang gue tahu ya, yang dengan harga-harga segini, saat mereka ngebuat bedak tabur itu tidak kelihatan effortnya. Oke, kayak oh ya kita punya bedak, ini bedak tabur gue kasih ke lu pada, warnanya translucent, silahkan pakai. Dan and yes, it's true, kelihatannya untuk pakai bedak tabur itu gampang. Kalau misalnya dia nggak bagus-bagus banget, nggak terlalu kelihatan perbedaannya di muka, at least muka lu nggak kelihatan berminyak gitu kan. But it matters. Oke, kelihatan aja kalau misalnya lu pakai bedak tabur yang benar-benar dipikirkan sama bedak tabur yang ngasal. At this point kedengarannya gue bucin banget, tapi kayak gue mau ngomong apa lagi selain hal-hal bagus kalau misalnya itulah yang terjadi pada kenyataannya. Oke, daripada gue ngomong yang nggak jelas, kasih tahu kalau pada alasan kenapa gue sama produk ini. Let me lay it down for you. Oke, gue kasih tahu dulu alasan pertama gue suka sama si Under Control HD Blur Loose Powder yang versi lama. Yang pertama, cocok di semua produk complexion, gue tidak pernah gagal pakai bedak ini. Yang kedua, halus ya. Halus in a sense, gak terlalu velvety sampai akhirnya kayak nggak pakai bedak sama sekali, agak-agak thin ice ya, dimana oh ya kita pengen buat bedak yang halus banget, tapi sometimes kalau terlalu halus itu rasanya kurang menahan makeup lu. Ini halus tapi halus normal, oke, halus yang bagus, especially untuk lu pada yang kulitnya oily. Definitely nggak kasar buat lu pada yang punya kulit bertekstur. Ada 8 warna, jadi banyak banget skin tone yang bisa pakai. And the undertone of the powder itself, oke.
Kadang walaupun bedak itu kelihatannya kuning, mungkin kelihatannya di wajah lu bisa putih, ya especially with loose powder like that. Makanya gue nggak terlalu suka with translucent powder. Mereka selalu bilang, oh ya ini bisa dipakai sama semua warna kulit. Untuk kulit gelap, usually could be a nightmare. Jadi, apalagi kalau lu baking bisa kelihatan ashy gitu. Jadi agak-agak dangerous menurut gue translucent powder. Gue selalu pilih bedak yang berwarna. What's amazing dari pilihan warna yang si Something ini kasih di bedak Under Control-nya adalah tidak ashy. Jadi undertone-nya itu cakep ya, apalagi kalau misalnya lu pengen pakai di bagian under eye sini. Gak terlalu kuning, gak terlalu pink, putih-putih aneh-aneh, jadi perfect. Natural matte finishnya gue suka banget, tidak bedaki, tidak powdery, gak dempul efek. Menahan makeup gue, it's like gue pakai foundation yang hasilnya itu matte tapi nggak matte gitu loh. Kalau lihat sekarang gue lagi pakai foundation yang lumayan glowing, hasilnya jadi lebih natural kan di kulit gue karena gue gabungin sama bedak ini. Iya. Menahan makeup gue throughout the day, gue nggak merasa makeup gue gampang meleleh atau nggak gampang bertekstur seperti itu setiap kali gue pakai bedak dia. Yes, base kayak tinted moisturizer, foundation atau nggak cushion lo itu berperan penting untuk menahan makeup lo. Tapi bedak ini selalu menjadi teman yang baik untuk segala produk complexion yang pernah gue pakai. Jadi itu dia alasan kenapa gue suka banget sama si Under Control HD Blur Loose Powder ini dan akan selalu gue rekomendasikan. Dari pengakuan Something emang nggak terlalu jauh berbeda gitu loh. Maksudnya pengakuannya masih sama di mana oh ya tahan lama, nggak ngebuat makeup lu dempul, segala-segalanya. However, perbedaan yang paling jelas gue rasakan adalah di mana ini tuh partikel bedaknya lebih halus, oke? Kayak berasa banget lebih velvety gitu saat dipegang ya. Bukan kayak velvety mineral powder. Mineral powder itu kan terkadang terlalu velvety yang akhirnya saat kena di muka bertekstur banget. Nothing like that. Jadi it's smoother. Yes, smoother, lebih halus. That's the word I'm looking for. Lebih halus teksturnya, tapi apakah yang lain berbeda? Not really, it's still amazing. Enough of me talking, sekarang bakal gue tunjukin ke lu pada aja pengaplikasiannya di wajah gue bakal lihat saat gue pakai foundation, concealer, dan ditambah sama bedaknya Human ini. Hello, ini muka gue belum pakai complexion sama sekali. Pengen tunjukin gimana penampakannya si Human Under Control ini dengan foundation ya. Foundation rutin gue seperti biasa kalau gue pengen makeupan lumayan dempul. Nah ini tidak gue rencanakan, awalnya cuma pengen nunjukin seperti biasa aja lah kelihatannya gimana untuk bedak terbarunya Something Human Under Control HD Blur Loose Powder. Tapi karena alasan kenapa gue suka sama dia karena dia adalah kakaknya Under Control HD Blur Loose Powder ini yang lama ya. Berarti ya udahlah gue tunjukin aja side by side kelihatannya seperti apa. Yang lama ini udah gak diproduksi lagi of course. Tapi kalau lu akhirnya ketemu yang diskonan silahkan, gue bakal selalu merekomendasikannya ke lu pada. But yang ini si Human way much better. I can show you guys. Gak usah pakai cushionnya Something lagi lah ya, pakai foundation beda aja. Gue bakal pakai foundation si Makeup Forever HD Skin bakal gue gabungin dengan Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. By the way untuk base sunscreen tadi gue pakai Studio Tropic. Sebenarnya si Makeup Forever HD Skin gue pakai shade 2 F01 ini pas banget ya. But I kinda wanna get more coverage. Like agak males untuk ke spot concealer hari ini, jadi ya udahlah coverage dari foundation aja. Basically gue pengen kasih lihat ke lu pada gimana penampakannya bedak kayak si Under Control ini kalau dipakai di atas foundation yang lumayan tebal. Oke, it can be dangerous kalau lu pakai bedak tabur yang nggak cocok di atas foundation yang tebel ya. Bakal susah banget dibenerin, I swear to you. Dan si Under Control ini tidak pernah gagal kak. Pada sudah lihat video musiknya SZA yang Snooze ada Justin Bieber. Kayak sometimes gue lupa Justin Bieber ganteng cuy. And my complexion already done, okay, perfect, gorgeous. Nah untuk sebelah kanan gue bakal pakai yang baru, aka yang si Human Under Control ini, dan sebelah kiri gue baru bakal pakai yang lama, oke? So remember that. Tadi udah gue jelasin ya, packagingnya of course jauh lebih baru, ada tempat sponsnya. Sekarang ini dalamnya. Kalau yang baru of course ada stiker segala-segalanya itu. Usually kalau misalnya emang gue lagi pengen makeup yang lumayan high coverage, dempul gitu, pasti gue bakal pakai sponge sih cuy. Kalau misalnya gue pengen yang let's say lebih natural, baru gue bakal pakai kuas. So I call this type of makeup itu semi baking, dimana gue pakai agak sedikit lebih banyak, abis itu ntar dihapus lagi, tapi juga nggak gue diemin, nggak kayak dulu dimana diemin sampai berapa 10 menit, Jesus. The hell, like kering banget kulit gue. I don't think people mention this a lot, tapi alasan kenapa lu harus pakai bedak lumayan banyak di area sini adalah biar your eyeliner itu nggak bleber, oke? It's important. And I'm gonna challenge you guys to try this. Coba deh lu sekali-sekali pakai bedak lumayan tebel di bagian under eye sini dan lihat apakah eyeliner lu akhirnya jadi gampang bleber atau enggak. Personally,
Enggak, itu perbedaannya. Eyeliner gue, maskara gue tuh jauh lebih gampang cepet bleber di saat gue pakai bedak yang terlalu tipis di bagian under eye. Silahkan lu coba dan kembali lagi datang ke gue. I believe that's the reason. Oke, kenapa lu pengen pakai bedak yang at least lumayan banyak lah kalau lu pakai eyeliner atau enggak eyeshadow yang banyak gitu juga. Karena gue nggak terlalu suka muka yang terlalu kelihatan matte banget, gue bakal pakai kuas untuk bagian luar muka. Kayak jauh lebih halus gitu loh, kayak partikelnya aja berasa lebih halus, jadi sama sekali nggak mengganggu complexion gue yang di bawah sini. You know, nggak enaknya kalau pakai bedak tabur yang terlalu kasar itu pasti dia akan punya potensi besar untuk merusak complexion basah lo. Sekarang gue bakal pakai yang lama, ini versi under control doang, nggak ada nama humannya. Tidak jauh berbeda sih my friends. Kayak you can feel the difference once you try it on your face. Like lu bisa merasakan perbedaannya kalau lu udah coba di muka. Dimana ya, oh iya yang si human lebih halus, tapi ini pun juga tidak kasar, jadi kayak sudah cukup halus buat gue. Shade-nya sama ya, medium juga. Of course, gak enaknya tuh packaging ini jauh lebih susah. Tidak ada tempat sponsnya, jadi pasti jauh lebih berantakan. But personally, gue bukan tipe anak yang suka bawa bedak tabur untuk traveling. Bedak tabur itu bedak rumah, ya. Bedak rumah, pokoknya pakai di rumah aja. Bedak padat baru bedak untuk dibawa pergi. Kayak gitu. Setiap kali gue pengen racunin lu produk, gue harap gue punya suatu hal negatif bisa gue bilang tentang produk tersebut biar kesannya gue tidak tidak racun banget, but aduh, it's out of my control. Kalau lu bagus sih tidak akan bisa bohong ke gue. Zoom in lagi, lebih dekat lagi ya. Ayo, mari ke sini lihat muka Livni secara jelas. Di sebelah kanan untuk Human Under Control HD Blur Loose Powder dari Something. Oke, yang terbarunya versi lebih halus, versi upgrade. Ini masih segar, masih belum ada minyak, jadi pasti nggak bakal ada di tisu ya. Itu tes yang sangat-sangatlah tidak credible in my opinion. Oke, so nah di sebelah kiri adalah versi lamanya yang Under Control HD Blur Setting Loose Powder doang. Kayak apa bedanya? Tidak terlalu ya. Kayak apakah ada bedanya? Tidak ada. Makanya saat mereka bilang mereka pengen keluarin bedak ini, gue agak kaget sih cuy, jujur. Mau ngapain, mau diapain lagi? Maksud gue ini udah bagus. Itu bedak udah bagus banget, gue suka banget, gue cinta banget. Tapi ternyata emang bisa mereka upgrade lagi. Like itulah ya pentingnya untuk jangan berpikir terlalu terbatas. Walaupun yes, kalau tidak rusak ngapain diperbaiki, but if you can improve it, why not? Jadi itu dia pengaplikasiannya untuk si Human Under Control HD Blur Loose Powder ini. Emang berasa lebih halus, walaupun kelihatannya di wajah gue ya tetap sama-sama bagus gitu loh. Maksud gue kayak mungkin lebih enak dan gak terlalu messy ya. Maybe that's all I can say. Kayak lebih gampang di tap-tap gitu di wajah lu, lebih halus rasanya. Tapi ya itu ketahanannya tetap sama dengan Under Control ini yang tidak pernah gue ragukan. Cocok with almost all complexion, gak ngebuat warna complexion basah gue itu berubah. Oke, tidak makin gelap atau gak makin ashy. That is actually one of my problem sama si Revlon ini. Revlon is good, trust me ya. Gue masih suka sama Revlon ini juga salah satu one of my favorite loose powder. Masalahnya the shade gue tidak suka, muka gue selalu terlalu pink pakai dia, makanya itu juga gue jarang and can be mattifying at times. Makanya itu sih Under Control ini menjadi peringkat 1 buat gue untuk loose powder. Kayak gue gak punya banyak hal lain yang bisa gue kasih ke lu pada soal bedak ini gitu ya. I've used it for a long time, udah lama banget gue pakai, tidak berubah sama sekali pendapat gue tentang yang si packaging baru sama yang packaging lama sama-sama bagus. Oh no, ada perubahan, satu shade warm beige itu diganti untuk menjadi medium sand. I feel like I forgot to mention that. Yes, kemarin yang untuk si Under Control nggak ada medium sand kayaknya ya. Sekarang warna paling gelapnya itu beige namanya. I don't know apakah mereka ganti nama, kayaknya sih cuma ganti nama doang, tapi warnanya itu tetap sama. Kemarin saat gue make upin dulu, gue pakein warna warm beige di kulit dia. Pertama gue pikir bakal keputihan atau nggak terlalu kuning, but not at all. Selama ini gue pakai bedaknya Under Control, gue pakai shade yang fair light, pakai warna paling putih itu nggak keputihan. Tapi undertone itu masih bagus dan iya nggak keputihan sama sekali walaupun gue baking gitu loh. Paling tips yang bisa gue kasih ke lu pada, kalau lagi lihat si Human Under Control ini diskon dan nggak ada shade medium atau nggak medium sand, kalau warna kulit lu sama kayak gue ya, nggak apa-apa, pilih yang mana aja. Gue yakin pas di lu. Oke, mungkin kecuali buat lu pada yang kulitnya terang, jangan pakai yang beige, bakal kelihatan kegelapan banget. Tapi kalau kulit lo kayak kulit gue, gak ada masalah sama sekali pakai warna yang manapun. But sama berbeda banget kalau pakai bedak tabur dari brand lain yang translucent. It's nothing like that. Jadi I don't know. Jadi gue nggak tahu cara mereka ngebuat produk ini seperti apa. Dia doang aja yang dimana gue bisa pakai warna paling terang pun tetap oke di kulit gue gitu loh. Oh, dan ini juga hasilnya gimana kelihatannya throughout the day saat gue pakai bedak ini. Tidak ada masalah sama sekali kan? Kenapa? Karena aku tahu ini bedak bagus.
Alright, so that's it. That's the video. Basically gue buat video ini biar lu bisa kembali lagi ke gue dan lu tahu kira-kira bedak tabur favorit Livni atau enggak rekomendasi Livni itu apa? Human Loose Powder ya. Of course as always kalau ada yang bisa ngalahin dia pasti akan selalu gue kabarin ke lu pada, gue bakal bilang, "Oh ya ini dia akhirnya bedak tabur terbaik." But so far belum ada. Now that's the video. Thank you so much for watching. Saya nonton video ini harusnya gue lagi di Jepang. I'm so happy. I'm so happy. Itu one of my life goals. Oke, aku sudah nabung untuk pergi ke Jepang. Dan akhirnya aku bisa pergi ke Jepang. Ya. Thank you so much for watching. Apalagi bisa gue bilang ke kalian, ya sehat-sehat terus lah ya. Wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Ya.